Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran di tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah anak-anak, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui penugasan, siswa mampu menuliskan informasi penting pada sebuah teks dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, siswa mampu menyebutkan 4 contoh toleransi yang ada di lingkungan keluarga dengan benar. Dan yang ketiga, melalui penugasan, siswa mampu membuat karya seni mozaik dengan benar. Ada yang kenal dengan foto beliau? Bapak berikan clue ya. Yang pertama, beliau merupakan orang penting yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua, beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Kira-kira ada yang tahu? Ya, betul ya. Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki nama asli dan nama lengkap Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Tetapi karena Bapak Ki Hajar Dewantara ingin bergaul dengan masyarakat sekitar, maka Bapak Ki Hajar Dewantara tidak menggunakan nama Raden Mas karena agar bisa bergaul dengan rakyat biasa. Kemudian, beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Gelar ini diberikan langsung oleh Presiden pertama yaitu Bapak Soekarno. Nah, organisasi yang pernah diikuti oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Budi Utomo. Pada tanggal 28 April 1959, Bapak Ki Hajar Dewantara meninggal dunia dan meninggalkan beberapa prestasi-prestasi yang sangat membanggakan. Nah, anak-anak, inilah salah satu contoh dari 5 informasi penting yang sudah Bapak ambil dari bacaan Ki Hajar Dewantara yang ada di modul ya. Nah, anak-anak, nanti boleh mencari informasi penting yang lain yang ada di modul dengan materi dengan judul Ki Hajar Dewantara. Kita lanjutkan ya untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, sudah selalu Bapak ingatkan dan selalu Bapak himbau dan beritahu bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat banyak sekali keberagamannya. Mulai dari betul, agama, suku bangsa, rumah adat, pakaian tradisional, lagu daerah, tarian daerah, dan masih banyak lagi. Nah, maka di sini kita harus memiliki yang namanya rasa saling toleransi. Nah, apa sih manfaat dari yang namanya toleransi? Yang pertama, dengan bertoleransi, kita akan membentuk yang namanya persatuan dan kesatuan. Sehingga di dalam perbedaan akan ada yang namanya kebersamaan dan persatuan. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Nah, sehingga apabila kerukunan sudah tercipta, maka kita tidak akan mudah terprovokasi atau terhasut oleh omongan-omongan yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, memunculkan sikap nasionalisme. Nah, setelah kita menciptakan kerukunan, kemudian terbentuklah persatuan dan kesatuan, maka kita akan memunculkan sikap yang namanya nasionalisme. Dan yang terakhir, yaitu memperkukuh NKRI atau memperkuat NKRI. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari kita memiliki sikap bertoleransi. Nah, sekarang Bapak akan memberikan contoh
sikap toleransi yang pertama di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah, dan ketiga itu berada di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama, toleransi dalam lingkungan keluarga. Nah, salah satu contoh bentuk toleransi dalam lingkungan keluarga yang pertama adalah membantu orang tua. Dan yang kedua, membantu adik. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Yang keempat, menjaga ketenangan saat tidur siang. Dan yang kelima, menjalankan dan mendengarkan nasihat dari orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kita. Selanjutnya, yang kedua, toleransi dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, menjaga ketenangan dalam kelas. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Dan yang ketiga, tidak membedakan suku, ras, dan agama. Yang keempat, tidak memaksakan agama. Yang terakhir, mematuhi tata tertib sekolah. Nah, yang ketiga, toleransi dalam lingkungan masyarakat. Nah, dalam lingkungan masyarakat, contoh bentuk toleransinya yang pertama, ramah kepada tetangga. Yang kedua, mengikuti kegiatan sosial. Dan yang ketiga, memberi kesempatan kepada tetangga untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Nah, itu adalah beberapa bentuk toleransi yang ada di lingkungan kita, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, mulai dari sekarang, yuk kita belajar untuk selalu menerapkan sikap toleransi, baik itu kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, baik itu kepada orang tua, teman, ataupun kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu di rumah maupun di lingkungan sekitar rumah ataupun di lingkungan sekolah. Karena apabila anak-anak sudah memiliki sikap toleransi, maka akan menimbulkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya kita akan bergeser ke pembelajaran selanjutnya. Nah, ayo kita membuat mozaik. Nah, sebelum membuat mozaik, Bapak ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak apa itu mozaik. Nah, di sini Bapak memiliki gambar contoh dari mozaik ikan. Jadi, mozaik itu merupakan kegiatan menempelkan potongan-potongan bahan. Biasanya, bahannya itu berupa kertas ataupun kain yang ditempelkan pada gambar suatu pola. Nah, di sini mozaik ikan ini berarti gambarnya adalah gambar pola ikan ya. Nah, anak-anak, langkah dalam membuat mozaik yaitu yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolase. Di sini kolase ya. Misalkan kertas atau kain. Nah, di sini anak-anak boleh memilih kertas atau kain. Yang ketiga, potong-potong kain atau kertas menjadi potongan kecil. Yang keempat, baru tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar pola yang sudah kalian buat. Nah, itu adalah langkah cara membuat mozaik. Nah, anak-anak, Bapak tunggu karya-karya kalian ya, karena melihat karya dari montase kemarin pun, karya anak-anak sangatlah bagus. Sehingga Bapak tunggu karya dari mozaik yang anak-anak buat. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.